Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai praktikum jaringan komputer. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa perangkat yang akan kita gunakan. Namun sebelumnya, perkenalkan saya namanya Rian Septian Anwar. Oke, di sini sebagai pengajar atau dosen untuk mengajarkan satu semester ini praktikum jaringan komputer. Baik, kita akan membahas mengenai rencana pembelajaran semester dulu di praktikum jaringan komputer ini. Nah, ada capaian pembelajaran, yaitu kita mampu melakukan rancang bangun, jelas itu terhadap perangkat keras dan lunak embedded system dan menggunakan metode atau teknik dengan alat bantu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Khususnya mampu menganalisa data pada jaringan, konfigurasi jaringan, permasalahan jaringan, dan pemodelan jaringan. Itu udah jelas tertuang di capaian pembelajaran. Nah, lalu ada bahan kajian yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Yang jelas kita akan belajar mengenai jaringan komputer dasar, topologi, IP address, dan subnetting. Di sini juga ada bobot penilaian. Nah, ini teman-teman di ruangan ini itu harus paham mengenai bobot penilaian. Yang jelas kehadiran itu sebesar 20%, tugas 25% dari metrik tugas yang ada. Lalu kita nggak ada UTS nih, karena kita UASnya adalah final project. Seperti itu. Nanti asesmennya seperti apa? Yang jelas tes kinerja praktek, lalu tugas dengan portofolio yang berjalan. Oke, bobot penilaian itu sendiri ya jelas ya, kehadiran sendiri. Lalu ada UTS project nantinya. Nah, kita akan membahas dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Itu UTS project, bobot nilainya adalah 30%. Nah, ini untuk final project ya. Nanti digabung, terus uang untuk UAS project sendiri adalah 40%. Oke, kita akan mengenal salah satu jaringan komputer. Di mana jaringan komputer itu kaitannya adalah sangat luas untuk saat ini. Tapi secara sederhananya, kondisi saat ini adalah secara sederhana ya mengenai jaringan komputer adalah gini. Teman-teman, kalau misalkan melihat ini laptop. Nah, ini laptop. Oke, secara sederhana dalam jaringan komputer. Baik. Secara sederhana, ketika kita mengenal jaringan komputer, maka ada dua poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, apakah ini bisa berkomunikasi? Laptop pertama dengan laptop kedua, apakah bisa saling berkomunikasi? Ataukah hanya sekedar informasi tidak penting yang bisa dikirimkan? Ataukah hanya saling ini aja, tidak bersinggungan gitu ya, nggak ada komunikasi sama lain. Jelas, secara sederhana, jaringan komputer itu kita bisa artikan adalah dua device, end device ataupun komputer yang memang bisa saling terhubung satu sama lain. Nah, terhubungnya melalui apa? Bisa menggunakan kabel UTV atau kabel LAN. Dengan catatan apa? Di sini diberikan namanya IP address. Nah, IP address itu untuk apa? Ada yang tahu nggak? IP address? Pengalamatan, bener. Pengalaman alamat IP yang diberikan kepada laptop 1. Nah, beserta apa? Subnet mask. Oke, ini selalu ikut serta. Berarti ketika ini sudah diberikan, laptop pertama sudah diberikan IP address, maka laptop kedua pun kita berikan IP address. Dan subnet masknya. Nah, kenapa keduanya harus diberikan IP address? Ada yang tahu? Kan IP address itu alamat. Hah? Biar beda apa IP-nya, alamatnya beda. Kalau misalkan alamat sama, berarti dia satu rumah, ibaratnya gitu ya. Ini ada gang,
dia alamatnya berbeda, maka komunikasi setiap rumah, ini ibaratkan rumah nih, setiap komunikasi setiap rumah IP-nya berbeda. Tapi menjadi perhatiannya adalah network dari IP-nya itu harus sama. Maksudnya network apa? Gini. Ini saya berikan IP kelas C 192.168.1.1. Oke. Kelas C 255.255.255.0. Ini adalah subnet default daripada kelas C. Oke. Berarti laptop kedua harus satu network dengan laptop pertama. Maka IP-nya berapa? 192.168.1.2. Ini adalah yang pembedanya. Kalau subnet masnya 255.255.255.0. Nah, ini subnet masnya. Seperti itu. Kalau misalkan di sini kita berikan satu, apa yang terjadi? Konflik, ya, atau error karena sama. Nah, ini maka harus dua. Maka secara sederhana ini bisa dikatakan sebagai jaringan komputer. Karena sudah bisa terhubung satu sama lainnya. Seperti itu. Paham sampai sini? IP address dapat dari mana kira-kira? Ada yang tahu nggak IP address dapat dari mana? IP address dapat dari settingan laptopnya. Oke. Nah, sebetulnya IP address itu kita yang menentukan. Ya, kita mau menggunakan IP address mana, itu kita yang menentukan. Tapi kita bahas dulu mengenai IP address ya sebentar ya. IP address mempunyai kelas. Mempunyai kelas nggak? Ada kelasnya ya. Ada kelas A. Aduh maaf, kelas B. Kelas B, kelas C. Oke, IP address itu ada 3 kelas. Kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, untuk apa kelas tersebut? Adalah sebagai segmentasinya gitu. Nah, kelas tersebut kelas A, range IP address-nya berapa? Ada yang tahu? 1 sampai 120 100 berapa? 127. Kelas B 128 sampai 191. Kelas C 192 sampai 22 223. Oke, kenapa nggak 225? Karena ada kelas E dan D dulu ya, kelas D dan E, gitu ya. Jadi kondisinya adalah seperti itu. Oke, pemahaman pertama. Yang kedua, kita punya yang namanya kabel. Kabel itu banyak modelnya ya. Tapi yang jelas, yang paling banyak kita pergunakan adalah kabel UTV. Ini bentuknya seperti ini. Warnanya ada yang hitam, ada yang abu-abu, ada yang putih. Itu tergantung merek yang ada di pasaran. Seperti itu. Nah, kabel UTV. Kita bicara dulu kabel UTV ya. Nah, bahwa kabel UTV itu adalah kabel utamanya 1. Tapi di dalam lapisan kabel utama itu ada 8 kabel kecil. Nah, kabel intinya ada 8. Oke? Nah, ke-8 kabel ini bisa dibentuk menyesuaikan dengan tipe kabel yang nanti akan kita buat. Misalnya strike ataupun kabel cross. Strike atau cross. Nah, itu yang kita bisa buat. Nah, kalau misalkan untuk membuat kabelnya, kebutuhan cross untuk apa? Kebutuhan kabel strike untuk apa? Dulu itu kita harus bisa membedakan mana perangkat yang bisa terhubung dengan kabel strike, mana perangkat yang bisa terhubung dengan kabel cross. Ibaratnya seperti itu. Ini laptop dengan laptop, seharusnya kabelnya adalah kabel
Kabel? Ini kan sama device nih. Iya. Kalau sama harusnya kabel? Strike. Strike apa cross? Kalau sama device? Cross. Kalau sama device harusnya kabel Cross. cross. Kalau beda device kabelnya strike. Kayak gitu ya. Oke. Tapi saat ini semua sudah pintar. Jadi portnya itu udah pinter. Kenapa udah pinter? Itu udah mulai dari tahun 2020. Pinternya di mana? Kita masukin kabel aja itu bisa terkoneksi. Misalkan kita di sini pakai udah Pak, pakai kabel cross aja. Bisa jelas. Kabel strike aja bisa jelas terkoneksi. Karena si portnya itu udah pinter, udah bisa menentukan. Ya, oh ternyata yang digunain kabel strike, ya udah bisa terkoneksi. Makanya kita cuman bikin satu kabel aja, yaitu kabel strike, biar nggak pusing-pusing amat nantinya gitu ya. Memikirkan ini harus kabel apa sih, gitu. Nah, pada saat simulasi itu seharusnya bisa dilakukan, tapi kita tidak melakukan lewat simulasi, kita real aja langsung di dalam perangkatnya. Itu kabel ya. Selain kabel UTV yang paling banyak digunakan adalah kabel fiber optik atau serat optik. Nah, serat optik ini ada alat khusus yang bisa dipergunakan. Lalu kita akan belajar lagi mengenai beberapa fungsi. Salah satunya adalah mengenai tang krimping ini ya. Nah, tang krimping ini sendiri itu mempunyai kondisi tertentu. Dalam arti apa? Tang krimping itu dipergunakan untuk press konektor RJ45. Nah, RJ45 ini adalah sebuah konektor yang dipergunakan oleh device yang terkoneksi dengan kabel LAN-nya sendiri itu. Bentuknya seperti ini 8 ya jelas isinya ya, sama seperti ini, ukurannya pun sama. Kalau konektor RJ45 ukurannya seperti ini. Nah, kalau teman-teman pernah lihat ukuran kabel yang lebih kecil, konektor yang lebih kecil, biasanya kalau kabel telepon itu RJ11. Ya, itu lebih kecil ukurannya kalau RJ11. Lalu di sini ada dua. Nah, ini kebetulan ada dua nih, cuman RJ11-nya saya nggak punya. Nah, di sini ada dua. Ini untuk RJ45 biasanya 8P. Ya, kodenya ini untuk RJ45. Nah, kalau yang ini untuk RJ11 itu 6P. 6P itu pinnya ya. Berarti kabelnya ada 6. Harusnya sih kabelnya ada 4 juga ada. Yang lebih kecil lagi kabelnya ada 4. Lalu kondisinya adalah ketika kita membuat suatu kabel, ingat susunannya ya, susunannya itu harus terdiri sesuai dengan standar. Oke, sesuai standar apa ya Pak? Ada yang masih ingat standar kabel cross? Warnanya. Ya, warnanya. Putih oren-oren. Putih oren, Hijau biru. putih hijau biru, Putih biru hijau. putih biru, hijau, Putih coklat-coklat. putih coklat. Ya, itu standarnya. Oke, kita harus ngapalin itu enggak pada saat prakteknya? Harus, gitu. Pak, saya mudah lupa. Oke, tekniknya kalau mudah lupa gampang. Kita cuma bikin kabel cross. Tekniknya gampang ya kalau mudah lupa. Apa yang dilakukan? Ini ada dua ujung. Kabel strike ya. Misalkan kita mau bikin kabel. Ini ada dua ujung. Masuk logika nggak? Ujung pertama kita asal masukin aja lah. Seret, udah disusun, masukin, seret, kayak gitu. Nah, ini akan menjadi patokan di sini. Paham nggak? Jadi sama aja ya. Patokan apa? Ketika kita menyusun kabelnya, yang ujung kedua ini, kita akan menyusun kabelnya, kita sesuaikan dengan ujung yang pertama. Hasilnya sama seperti strike. Gitu. Itu kalau yang benar-benar gampang, Pak. Biasanya saya di lapangan masangnya kayak gitu. Udahlah, ngapalin di sini nantinya. Ya udahlah, ini yang penting saya susun seenaknya, seenak mungkin ya. Karena kalau misalkan susunannya juga nggak enak, tangan kita kadang-kadang berasa sakit untuk ngelurusin ya. Karena nanti ini keriting nih aslinya nih. Keriting dilurusin gitu kan, ditarik-tarik. Kalau nggak ada cara yang lain, teman-teman pasti mampu. Pastikan ini rata, dipotong menggunakan tang krimping. Ini dipastikan rata ya. Di sini diwajibkan untuk rata, potong crack gitu ya.
Ini kan rata. Setelah rata, baru kita masukkan. Nah, praktiknya seperti ini. Kalau udah masuk, Pak, susunannya kayak gimana? Tinggal diurutkan aja. Oh, ini ternyata putih hijau, hijau dan sebagainya. Di sini ikutin. Putih hijau, hijau, terus biru, terus oranye, putih oranye, biru putih, terus putih coklat, lalu coklat. Intinya sama aja ya. Dengan kondisi yang default tadi seperti itu. Oke, itu tentang pengkabelan. Tapi kalau fiber optik harus ngapalin warna nggak? Enggak, karena fiber optik ya seratnya optik dari kaca. Warnanya cuman bening ya. Cuman yang ngebedain biasanya juga ada warna ininya, bungkusnya ya, warna bungkusnya. Tapi alatnya bukan tang krimping lagi. Mohon maaf ya, alatnya ada slasher, ada segala macam yang bisa digunakan. Minimal ada 3 lah ya yang dipergunakan. Di IDN itu udah menggunakan fiber optik? Udah ya. Alatnya juga udah komplit di sana ya. Oke, baik. Oke, laju kita kenalan dulu nih sama perangkat router yang akan satu semester ini kita pelajarin, yaitu router router board ya, Mikrotik. Ini tipenya 941. 9 adalah tipenya, 4 ada yang tahu? 4 ada yang tahu nggak? Kan portnya, ya benar. 4 adalah portnya. Satu adalah WiFi card yang ada di dalam board ini. Jadi ada WiFi-nya. Ada 940, berarti otomatis dia tidak punya WiFi di sini. Kalau 941 dia punya. Seperti itu. Nah, ini memorinya terbatas. Ini hanya penggunaan skala kecil. Karena memorinya terbatas, hanya 32 MB. Atau ada juga yang memorinya berapa ya? 64 ya. Ini 32 MB memorinya. Sedikit ya RAM-nya, sekitar segitu. Tapi ini bisa dalam skala kecil. Maksimal berapa kira-kira, ada yang tahu nggak di spesifikasinya? Bisa sampai 32 klien, bener nggak? Nyampe nggak? Bisa nggak? Mampu nggak 32 klien? Hah? Kuat nggak? Pernah nyoba nggak? Yang di TKJ? Belum ya? Paling nyobanya sedikit ya, hanya satu kelompok aja. Nah ini mampu sih sampai 32 klien. Baik. Nah, 4 itu port ini. Nah, tapi di sini portnya terbagi menjadi internet di Ether 1. Biasanya internet itu di Ether 1 ya biasanya. Lalu Ether 2, Ether 3, Ether 4 itu bisa digunakan untuk LAN. Ya, bisa digunakan untuk LAN. Beda segmen gimana? Beda IP address misalkan Ether 1 IP-nya kelas A, Ether 2 IP-nya kelas A, Ether 3 IP-nya kelas B, Ether 4 IP-nya kelas C. Bisa tidak seperti itu? Di dalam satu router? Nggak bisa. Seharusnya bisa. Ya, seharusnya bisa, nanti tinggal routingnya dicatatkan. Kayak gitu, biar bisa terkoneksi. Tapi rata-rata orang setting di router board ini adalah sebagai bridge ya. Yang 3-nya di shooting bridge, berarti satu IP address baru disebar ke dalam switch. Oke, kita berbicara switch. Sedikit kita akan berbicara mengenai switch. Ini contoh aja ya. Ini switch yang tidak diprogram. Jadi plug and play ya. Ini unmanaged ya. Jadi udah bisa digunakan tanpa manage ya. Nah, ini tipe switchnya. Di sini 8 port, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini bisa dipergunakan. Jadi, kalau kita koneksikan dari port 2, dari Ether 2 ke dalam sini, berarti kita bisa sebar sebanyak 7 klien. Kalau portnya ada 8. Jadi langsung lah sebar 7 klien ke dalam laptopnya. Oke, switch. Switch ada 2 tipe. Switch manage, switch unmanaged. Kalau switch manage itu kita harus di manage dulu, baru bisa digunakan. Tapi kalau unmanaged itu switchnya, nih, ini langsung bisa digunakan. Switch itu ada di layer berapa kalau di OSI layer? Layer 2, oke? Router ada di layer berapa? Di 3. Beda ya. Jadi secara layer networknya beda fungsinya. Ini bisa dikonfigurasi, bisa di routing dan sebagainya. Walaupun ada portnya. Ini portnya buat apa sih Pak? Sama aja kayak switch. Enggak, sama
gitu ya. Ini ada di layar 3 kalau di OC layer. Nanti kita akan bahas secara penuh tentang OC layer. Ini ada di layar 2 gitu ya. Penggunaannya pun di sini bisa VLAN, di sini bisa VLAN. Ada yang pernah nyeting switch di VLAN? Kalau yang pakai Cisco mungkin pernah ya, di Cisco pakai tracernya. Oke. Itu mengenai network yang akan kita lakukan. Satu hal kita harus tahu juga namanya tentang apa? Topologi. Ada yang masih ingat gak topologi? Apa aja topologinya? Bus, star, tree, terus mesh, terus hybrid. Hybrid itu penggunaan dari tree, star ataupun dengan kondisi-kondisi bus yang lain ya. Jadi digabungkan. Oke. Nah, semua topologi tersebut ada kelebihan dan kelemahannya. Ya, kelebihan dan kelemahannya. Yang biasa digunakan, ada yang tahu nggak topologi apa kira-kira? Yang biasa digunakan, yang paling banyak orang gunain? Bus. Topologi bus. Topologi star banyak gak? Topologi tree banyak gak? Banyak ya, sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi network itu akan sesuai dengan kebutuhan jika IT supportnya itu memberikan sesuatu atau kebutuhan klien yang ada dan konsepnya seperti apa gitu ya. Itu secara sederhana pengenalan tentang perangkat jaringan komputer. Yang modernnya adalah teman-teman nggak bisa keluar daripada paket data yang ada di handphone. Bener ya? Semua pasti punya paket data di sini. Ada yang nggak punya? Biasanya kalau nggak punya agak bingung ya. Oke, nah itu adalah salah satu teknologi bagaimana jaringan komputer itu menjadi pondasi yang mungkin setiap hari kita pergunakan. Baik, ada pertanyaan dulu gak tentang perangkat jaringan komputer yang akan kita pelajari di sebelumnya? Pak, yang kabel UTP itu ngurutnya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri? Ngurutnya Iya. dari kiri ke kanan apa dari kanan ke kiri? Oke. Kabelnya mana sih? Oh, jatuh. Siap. Nih, kabel UTP ngurutnya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Oke. Nah, kalau misalkan saya menghadap sana, berarti saya akan mengurutkan dari kiri ke kanan, gitu ya. Jadi urutannya dari kiri ke kanan, dipastikan ini namanya pengunci. Nih, penguncinya ada di belakang hadapan saya, gitu ya. Nah, penguncinya dipastiin dari sana, dari situ. Begitupun dengan ini, kondisinya harus sama. Harus sama seperti ini. Nanti yang kedua itu harus sama seperti ini. Penguncinya ada di belakang, sisanya ada di sini. Itu ya, berarti dari kiri ke kanan. Ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan atau didiskusikan? Oke. Oke, kalau tidak ada, kita cukup untuk pertemuan hari ini. Baik, mudah-mudahan teman-teman bisa merangkum dan bisa dicatatkan untuk kegiatan-kegiatan nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila saya sendiri Rian Septian Anwar ada salah dalam ucap. Terima kasih untuk bisa mempergunakan lab ini dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.